Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kedewasaan Penuh. Bicara tentang kedewasaan, secara umum setiap orang itu pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan secara fisik. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan, Tuhan tidak hanya menghendaki orang percaya itu bertumbuh dewasa secara fisik, tapi Tuhan pun menghendaki orang percaya itu bertumbuh dewasa secara rohani. Nah, dewasa secara rohani itu apa? Pandangan, pola pikir, perkataan, tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa jadi dewasa secara rohani? Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-13 berkata, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Jadi jelas di sini bahwa Tuhan memilih dan mengutus hamba-hambanya untuk memperlengkapi orang percaya dan untuk membuat orang percaya itu bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Ya, tentunya melalui didikan dan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin kita atau hamba-hamba Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat untuk membentuk kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Itu sebabnya penting bagi kita untuk merespon dengan benar dan sungguh-sungguh setiap firman yang disampaikan oleh pemimpin atau hamba-hamba Tuhan, sehingga dia itu bekerja dan berdampak di dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau firman Tuhan yang disampaikan itu tidak diresponi dengan benar, maka firman Tuhan pun itu tidak bekerja dan kita tidak bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani. Seperti yang ditulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam." Seperti Yeremia berkata bahwa firman Tuhan itu menjadi kegirangan baginya dan dia menikmati firman Tuhan. Dan itu menjadi kesukaan hatinya. Biarlah itu juga ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, untuk setiap perkataan-perkataan Tuhan itu menjadi kegirangan dan menjadi kesukaan kita. Sehingga firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya menganjurkan atau menghendaki kita untuk menjadi dewasa secara rohani, tetapi Tuhan juga memfasilitasi kita dengan firman-Nya
untuk membentuk diri kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Lah, mengapa kita harus menjadi orang yang dewasa secara rohani? Di ayat yang ke-14 di Efesus pasal yang ke-4, firman Tuhan berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kenapa kita harus dewasa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ajaran palsu itu adalah seperti arus yang menyeret dan menghanyutkan. Mungkin ada orang di sekitar kita yang mengajak atau mempengaruhi kita untuk meninggalkan Tuhan atau menjauh dari Tuhan dan sebagainya. Nah, lewat tawaran-tawaran yang diberikan. Nah, kalau kita tidak dewasa, kita bisa terpengaruh dan akhirnya kita bisa tinggalkan Tuhan Yesus. Begitupun sebaliknya, kalau kita dewasa di dalam Tuhan, maka kita akan tetap teguh berpegang pada kebenaran dan tidak terbawa arus pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan juga di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi, ketika kita dewasa di dalam Kristus, maka kita akan dimampukan untuk tetap berpegang pada kebenaran dan tidak terbawa arus pengajaran-pengajaran palsu. Tapi Alkitab pun berkata bahwa kebenaran itu berjalan berbarengan dengan kasih, seperti yang di ayat yang ke-15 katakan. Nah, artinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang kita terima atau kita mungkin sedang hidup di dalam kebenaran itu akan memotivasi kita untuk senantiasa berbuat kebenaran kepada sesama dan juga memberitakan kebenaran kepada sesama supaya mungkin ada sesama kita yang masih di luar kebenaran, mereka bisa hidup di dalam kebenaran dan mereka bisa berpegang teguh kepada kebenaran karena satu hal, karena kita mengasihi mereka dan Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya teruslah hidup di dalam kebenaran, dan untuk kita hidup dalam kebenaran maka kita harus terus bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Jadi kedewasaan tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus melewati pembentukan, melewati proses lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dan hidup kami memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini di aktivitas dan kegiatan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.